Peran bidan dalam pelayanan kebidanan. Bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Bidan telah diakui sebagai sebuah profesi dan untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang bekerja profesional, maka bidan harus dapat memahami sejauh mana peran dan fungsinya sebagai seorang bidan. Bidan dalam menjalankan profesinya mempunyai peran dan fungsi yaitu pelaksana, pengelola, pendidik, dan penelitian. Adapun peran bidan yaitu sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Sebagai pelaksana, bidan memiliki 3 kategori tugas yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Yang termasuk dalam tugas mandiri atau primer yaitu menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Yang kedua, memberi pelayanan dasar pranikah pada remaja dengan melibatkan mereka sebagai klien. Yang ketiga, memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. Yang keempat, memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang kelima, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Yang keenam, memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang ketujuh, memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan KB. Yang kedelapan, memberikan asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakretium dan nifas. Kemudian tugas kolaborasi bidan yaitu yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang kedua, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang keempat, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan klien dan keluarga. Yang kelima, memberikan asuhan pada BBL dengan risiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang keenam, memberikan asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi yang mengalami komplikasi serta kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan melibatkan keluarga. Kemudian tugas ketergantungan yaitu tugas yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya itu pelayanan yang dilakukan oleh bidan sewaktu menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga layanan rujukan yang dilakukan oleh bidan ke tempat atau fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun vertikal atau ke profesi kesehatan lainnya. Kemudian peran sebagai pengelola. Sebagai pengelola, bidan memiliki 2 tugas, yaitu tugas sebagai pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Kemudian peran sebagai pendidik, yaitu memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan khususnya KIA dan KB. Yang kedua, melatih dan membimbing kader termasuk siswa bidan atau keperawatan serta membina dukun di wilayah kerjanya. Kemudian peran bidan sebagai peneliti, yaitu mengidentifikasi kebutuhan investigasi atau penelitian, menyusun rencana kerja, melakukan investigasi, mengelola dan menginterpretasikan data hasil investigasi, menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut, memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan. Adapun fungsi bidan yaitu sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Fungsi bidan sebagai pelaksana mencakup yang pertama, melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat, khususnya kaum remaja pada masa pra-perkawinan. Kedua, melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, kehamilan dengan kasus patologis tertentu, dan kehamilan dengan risiko tinggi. Yang ketiga, menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu, dan merawat bayi segera setelah lahir normal dan bayi dengan risiko tinggi. Kemudian melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas dan memelihara kesehatan ibu dalam masa menyusui,
melakukan pelayanan kesehatan pada anak balita dan prasekolah, kemudian memberikan pelayanan keluarga berencana sesuai dengan wewenangnya, dan memberikan bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk kasus gangguan sistem reproduksi, termasuk wanita pada masa klimakterium, internal, dan menopause sesuai dengan wewenangnya. Kemudian fungsi bidan sebagai pengelola mencakup yang pertama, mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya. Yang ketiga, memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan. Yang keempat, melakukan kerjasama serta komunikasi inter dan antar sektor yang terkait dengan pelayanan kebidanan. Yang kelima, memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan. Kemudian fungsi bidan sebagai pendidik mencakup yang pertama, memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok, yaitu satu, sebagai pelaksana atau memberi pelayanan kesehatan. Bidan memegang peranan penting untuk meningkatkan pelayanan yang menyeluruh dan bermutu di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan kebidanan secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan kesehatan yang patut dilaksanakan bidan antara lain: satu, meningkatkan upaya pengawasan ibu hamil, meningkatkan gizi ibu hamil dan ibu menyusui, meningkatkan penerimaan gerakan KB, meningkatkan kesehatan lingkungan, meningkatkan sistem rujukan, meningkatkan penerimaan imunisasi ibu hamil dan bayi. 2. Sebagai pengelola, bidan berperan dalam pengembangan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan klien atau keluarga. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan yang dapat dilakukan bidan antara lain: 1. Bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat mengkaji kebutuhan, terutama yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak, untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan di wilayah kerjanya. 2. Mengelola pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta KB sesuai rencana. 3. Mengkoordinasi, mengawasi, dan membimbing kader, dukun, atau petugas kesehatan lain dalam melaksanakan program atau kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta KB. 4. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak serta KB, termasuk pemanfaatan sumber yang ada pada program dan sektor terkait. 5. Menggerakkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat serta memelihara kesehatannya dengan memanfaatkan potensi yang ada. Sebagai pendidik, pendidikan masyarakat memegang peran penting yang meliputi pentingnya arti pengawasan hamil, pentingnya arti imunisasi TT pada ibu hamil, pentingnya arti pelaksanaan KB, mengarahkan kemana persalinan dilakukan untuk mendapatkan well-born baby, pengawasan postpartum dan persiapan untuk merawat bayi dan menyusui. 4. Sebagai pengamat kesehatan, yaitu melakukan monitoring terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada individu, keluarga, dan masyarakat yang menyangkutkan masalah-masalah kesehatan yang timbul serta berdampak terhadap status kesehatan mereka melalui kunjungan rumah, pertemuan-pertemuan dengan cara observasi dan pengumpulan data. 5. Sebagai koordinator pelayanan kesehatan, mengkoordinasi seluruh kegiatan upaya pelayanan kesehatan puskesmas dan masyarakat dalam mencapai tujuan kesehatan melalui kerjasama dengan tim kesehatan lainnya, sehingga tercipta keterpaduan dalam sistem pelayanan kesehatan. 6. Sebagai pengorganisasian pelayanan kesehatan, yaitu berperan serta memberikan motivasi untuk meningkatkan partisipasi individu, keluarga, dan masyarakat dalam setiap upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, misalnya posyandu, dana sehat, mulai dari perencanaan, ketentuan dan peraturan pelayanan kebidanan primer di Indonesia, yaitu 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Dan 4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Model Continuity of Midwifery Care, komponen model pelayanan persalinan berkelanjutan, yaitu pertama, persalinan difasilitasi yang memenuhi standar. Kedua, menjamin penduduk miskin untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Ketiga, membangun jaringan rujukan antara fasilitas kesehatan dan rumah sakit atau pemerintah maupun swasta. Keempat, menerapkan kebijakan penjaminan kualitas pelayanan di rumah sakit. Kelima, menjalankan strategi promosi.
Keenam, menjalankan sistem surveillance kematian ibu dan neonatal atau komunitas dan fasilitas. Ketujuh, membangun sistem akreditasi untuk standar pelayanan persalinan dan rujukan di fasilitas kesehatan. Ketiga, sistem pelayanan kesehatan primer. Primary Healthcare atau PHC adalah pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan pada metode dan teknologi praktis, ilmiah, dan sosial yang dapat diterima secara umum, baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat melalui partisipasi mereka sepenuhnya, serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam semangat untuk hidup mandiri dan menentukan nasib sendiri. Konsep pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer merupakan pelayanan kesehatan esensial yang dibuat dan bisa terjangkau secara universal oleh individu dan keluarga. Dalam masyarakat, fokus dari pelayanan kesehatan primer luas jangkauannya dalam merangkum berbagai aspek kesehatan masyarakat dan kebutuhan kesehatan. PHC atau Primary Healthcare merupakan pola penyajian pelayanan kesehatan di mana konsumen pelayanan kesehatan menjadi mitra dengan profesi dan ikut serta mencapai tujuan umum kesehatan yang baik. Kemudian tujuan dari PHC yaitu: pertama, pelayanan harus mencapai keseluruhan penduduk yang dilayani. Kedua, pelayanan harus dapat diterima oleh penduduk yang dilayani. Ketiga, pelayanan harus berdasarkan kebutuhan medis dan populasi yang dilayani. Keempat, pelayanan harus secara maksimum menggunakan tenaga dan sumber-sumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, fungsi PHC. Pertama, pemeliharaan kesehatan. Kedua, pencegahan penyakit. Ketiga, diagnosis dan pengobatan. Keempat, pelayanan tindak lanjut. Kelima, pemberian sertifikat. Unsur utama pelayanan kesehatan dasar atau biasa disebut dengan PHC, yang pertama adalah pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan penyakit ringan, dan pencegahan penyakit. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan reproduksi seperti pelayanan kebidanan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan infertilitas. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan anak seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan anak, dan pengobatan penyakit anak. Yang keempat, pelayanan kesehatan masyarakat seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengawasan kesehatan lingkungan. Yang kelima adalah pelayanan kesehatan mental seperti konseling, pengobatan gangguan mental, dan pencegahan kekerasan. Nah, berikut adalah prinsip dasar pelayanan kesehatan primer atau PHC. Yang pertama, pemerataan upaya kesehatan, yaitu memberikan pelayanan kesehatan untuk semua individu tanpa memandang jenis kelamin, usia, kasta, warna, lokasi pedesaan atau perkotaan, dan sosial. Yang kedua adalah penekanan pada unsur preventif. Upaya kesehatan yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Ketiga adalah penggunaan teknologi tepat guna dalam upaya kesehatan. Teknologi medis harus disediakan dan diakses, terjangkau, layak, dan diterima budaya masyarakat. Yang keempat adalah peran serta masyarakat dalam semangat kemandirian. Peran serta atau partisipasi masyarakat untuk membuat penggunaan maksimal dari lokal, nasional, dan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir adalah kerjasama lintas sektoral dalam membangun kesehatan. Pengakuan bahwa kesehatan tidak dapat diperbaiki oleh suatu intervensi hanya pada sektor kesehatan formal, tapi sektor lain sama pentingnya dalam mempromosikan kesehatan dan kemandirian masyarakat. Nah, itulah tadi hasil penjelasan dari kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.